Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bersama saya Dian Merjuningsari. Kali ini kita akan belajar materi biologi mengenai perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Baik, langsung kita ke materi. Seperti kita ketahui bahwa divisi Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup atau sering disebut dengan Anthophyta, tumbuhan berbunga, itu dibagi menjadi dua kelas, yaitu Dicotyledone yang sering disebut dikotil dan Monocotyledone atau monokotil. Nah, apa yang menjadi perbedaan dari tumbuhan dikotil dan monokotil? Yang pertama kita lihat dari jumlah keping bijinya. Pada tumbuhan dikotil, jumlah keping bijinya ada 2. Sedangkan pada monokotil, jumlah keping biji ada 1. Selanjutnya, kalau dilihat dari berkas vaskuler atau pembuluh angkutnya, pada dikotil itu bertipe kolateral terbuka, sedangkan pada monokotil bertipe kolateral tertutup. Mengapa disebut kolateral terbuka? Karena antara floem dan xilem ini terdapat yang namanya kambium. Kalau kita lihat dari batang dan akar, pada dikotil memiliki kambium. Pada monokotil, pada umumnya batang dan akarnya tidak memiliki kambium. Walaupun ada tumbuhan monokotil yang memiliki kambium, misalnya Agave cisalana. Nah, kambium ini yang menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga bisa membesar. Batang pada dikotil bercabang-cabang, namun pada monokotil, pada umumnya batang tidak bercabang dan ruas batang nampak jelas. Sistem perakaran pada dikotil adalah akar tunggang, pada monokotil akar serabut. Kalau kita lihat, akar tunggang di sini memiliki akar pokok. Kemudian di sini ada cabang-cabangnya, serabut-serabut akar. Tapi kalau pada monokotil tidak terdapat akar pokok. Pada dikotil tidak memiliki pelindung ujung akar atau koleorhiza dan pelindung ujung batang atau koleoptil. Sedangkan pada monokotil, ujung akarnya dilindungi oleh koleorhiza dan ujung batangnya dilindungi oleh koleoptil. Kalau pada gambar ini di sini ada radikula atau calon akar, ini dilindungi oleh koleorhiza. Kemudian di sini ada koleoptil. Kalau kita menjumpai daun, kemudian pertulangan daunnya adalah menyirip, seperti sirip ikan, atau menjari seperti ini, maka dia masuk ke dalam golongan tumbuhan dikotil. Namun, apabila pertulangan daunnya sejajar atau melengkung, maka masuk dalam golongan monokotil. Kalau dilihat dari bagian-bagian bunga, yang disebut dengan bagian bunga ini adalah ada kelopaknya, mahkota, benang sari, seperti itu. Pada dikotil, bagian-bagian bunga berjumlah 4, 5, atau kelipatannya. Sedangkan pada monokotil, bagian-bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatannya. Kalau pada gambar ini yang terlihat jelas adalah jumlah mahkotanya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Karena jumlahnya 5, maka masuk ke dalam dikotil. Yang ini kita hitung jumlah mahkotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 merupakan kelipatan dari 3 sehingga masuk di monokotil. Nah, kalau kita lihat, kita simpulkan dalam bentuk tabel, maka perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil seperti ini. Baik, bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil? Silahkan kalian berlatih dengan cara
mencari tumbuhan, kemudian dilihat ciri-cirinya berdasarkan yang sudah diberikan, apakah termasuk dalam kelas monokotil atau kelas dikotil. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.